Di suatu hari di Makkah, angin padang pasir berhembus pelan dan di tengah tanah tandus itu terjadi sebuah peristiwa yang kelak dikenang sepanjang masa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama seorang lelaki yang namanya ditakuti para pemuda Quraisy. Dialah Rukanah bin Abdi Yazid, pria bertubuh kekar, ototnya bagaikan baja, dan hingga hari itu tak pernah sekalipun ia tumbang dalam pertarungan gulat. Setiap orang mengenalnya, bukan hanya kuat, tapi lincah, gesit, dan penuh percaya diri dengan kekuatan yang ia banggakan. Pada hari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya kepada Islam. Dengan nada ragu, Rukanah berkata, "Aku akan mempercayaimu bila aku tahu apa yang engkau bawa itu benar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut. Beliau tidak membantah, tidak memaksa, hanya bertanya dengan tenang, "Bagaimana jika aku mengalahkanmu dalam gulat?" Beberapa riwayat bahkan menyebut, Rukanahlah yang menantang lebih dulu. Ia siap, bahkan yakin, jika Muhammad kalah, maka selesai. Tapi jika Rukanah kalah, ia akan mengakui risalah beliau. Aturannya sederhana, siapa yang jatuh duluan dialah yang kalah. Rukanah memasang kuda-kuda, begitupun Rasulullah, dan dalam sekejap gerakan yang sulit ditangkap mata, Rasulullah memegang tubuh Rukanah dan menjatuhkannya ke tanah. Rukanah terbelalak, ia bangkit mengatur napas dan meminta tanding ulang. Kedua kalinya Rasulullah kembali menjatuhkannya. Masih tidak percaya, Rukanah meminta satu kesempatan lagi, dan untuk ketiga kalinya, sang Nabi mengalahkan jagoan Quraisy itu dengan mudah. Rukanah terdiam. Bagaimana mungkin Muhammad, tubuhnya tak sekuat dirinya, tetapi 3 kali berturut-turut ia terjatuh tanpa mampu melawan. Namun kisah belum selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Rukanah, jika engkau mau tunduk kepada Allah, akan aku perlihatkan sesuatu yang lebih menakjubkan." Beliau memanggil sebatang pohon yang tumbuh tak jauh dari situ, dan dengan izin Allah, pohon itu bergerak, berjalan mendekat, hingga berada tepat di hadapan beliau, lalu kembali ke tempatnya semula ketika diperintah. Hati Rukanah bergetar, tapi ia belum siap menerima kebenaran itu. Ia pergi dan berkata kepada kaumnya, "Muhammad mampu menyihir seluruh bumi." Waktu berlalu, tahun-tahun bergulir hingga hari kemenangan Fathu Makkah. Saat itu Rukanah datang bukan dengan kesombongan, tetapi dengan hati yang tunduk. Ia bersyahadat dan berkata, "Demi Allah, aku tahu ketika engkau mengalahkanku, engkau mendapat pertolongan dari langit." Rukanah pun hidup sebagai seorang mukmin hingga akhir hayatnya. Kisah ini mengajarkan kita, keajaiban tidak selalu hadir dengan gemuruh. Kadang ia datang melalui satu pertemuan, satu sentuhan ketulusan, dan satu ujian kecil yang membuka pintu hidayah. Dan ketika hidayah mengetuk, tak ada kekuatan yang mampu menahannya.